Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu kita sudah membahas tentang interaksi pelaku ekonomi dua sektor atau biasa disebut dengan circular flow diagram. Kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi pelaku ekonomi itu. Tentu tetap kita memulai dari dua sektor, kemudian tiga sektor, dan yang terakhir adalah 4 sektor. Kalau dua sektor kita katakan dulu bahwa bentuk perekonomiannya masih tertutup, tiga sektor juga demikian masih tertutup. Kemudian nanti ketika sudah terjadi interaksi sampai interaksi pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri, maka sudah dikatakan bentuk perekonomian sudah terbuka karena sudah terjadi perdagangan internasional dalam bentuk ekspor impor itu. Baik, kita perhatikan interaksi pelaku ekonomi dalam bentuk bagan. Yang sebelah kiri itu adalah rumah tangga produsen, kemudian di sebelah kanan adalah rumah tangga produsen, kemudian di sebelah kiri adalah rumah tangga konsumen, dan di tengah-tengah adalah rumah tangga pemerintah. Dan untuk rumah tangga luar negeri ada di sebelah atas dan ada di sebelah bawah. Kita lihat interaksi pelaku ekonomi antara konsumen dengan produsen, di mana rumah tangga konsumen ini adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Kita melihat di sebelah kiri warna panah biru, ya, dari rumah tangga konsumen ini ada faktor-faktor produksi. Yang lalu kita sudah katakan bahwa faktor produksi itu ada 4, ya. Yang pertama adalah faktor produksi alam, kemudian tenaga kerja, modal, dan skill atau kewirausahaan. Jadi faktor-faktor produksi ini dari rumah tangga konsumen itu diberikan kepada rumah tangga produsen melalui pasar faktor produksi. Di sebelah atas itu kita perhatikan pasar faktor produksi itu biasa juga kita sebut pasar faktor produksi atau disebut juga dengan pasar input. Jadi tadi saya ulangi siswa sekalian adalah bahwa faktor-faktor produksi itu adalah dari rumah tangga konsumen diberikan kepada rumah tangga produsen melalui pasar faktor produksi, sehingga ini juga arah panah yang biru di sebelah atas itu biasa juga disebut dengan arus faktor produksi. Lalu kemudian dari interaksi dari rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen, kita perhatikan arah panah warna biru di bagian bawah, ya, dari rumah tangga produsen. Kita perhatikan ini ada arus barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen, sehingga juga biasa disebut dengan arus barang dan jasa. Barang dan jasa ini itu juga melalui pasar barang jasa. Pasar barang dan jasa ini biasa juga kita sebut sebagai pasar output. Jadi dari arah atas, ya, panah biru di sebelah atas itu adalah disebut dengan arus faktor-faktor produksi. Kemudian arah panah warna biru di bagian bawah itu adalah disebut juga dengan arus barang jasa dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen. Kemudian kita perhatikan interaksi tiga pelaku ekonomi antara rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan di tengah-tengah itu yang warna kuning adalah rumah tangga pemerintah. Di mana apa interaksi antara ketiga rumah tangga ini? Kita perhatikan dari rumah tangga produsen di sebelah kanan itu warna hijau, dan rumah tangga konsumen di sebelah kiri adalah, kita perhatikan dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen itu ada arus keduanya rumah tangga ini harus membayar pajak kepada pemerintah, ya. Jadi arah panah warna hijau di bagian atas itu ada pajak itu dari rumah tangga produsen diberikan kepada rumah tangga pemerintah. Begitu juga dengan rumah tangga konsumen, dia harus membayar sejumlah pajak kepada pemerintah. Mengapa kedua rumah tangga ini harus
menyerahkan pajak atau membayar pajak kepada rumah tangga pemerintah, karena rumah tangga produsen menerima subsidi dari pemerintah, begitu juga dengan rumah tangga konsumen menerima subsidi dari rumah tangga pemerintah. Bisa juga kedua rumah tangga karena dia mendapatkan fasilitas umum atau fasilitas publik dari rumah tangga pemerintah. Itulah interaksi antara ketiga rumah tangga ini, antara rumah tangga produsen dengan pemerintah, begitu juga konsumen, rumah tangga konsumen interaksinya kepada pemerintah. Jadi ada arus timbal balik, ada yang diserahkan oleh rumah tangga produsen, ada yang diterima oleh rumah tangga produsen. Begitu juga dengan rumah tangga konsumen, ada yang diberikan kepada rumah tangga pemerintah dalam bentuk pajak karena dia menerima misalnya subsidi atau pelayanan publik dari rumah tangga pemerintah. Sekarang kita perhatikan rumah tangga luar negeri sebagai rumah tangga keempat, atau sudah terjadi bentuk perekonomian terbuka karena sudah terjadi ekspor impor, ya. Jadi rumah tangga luar negeri ini ketika ingin melakukan ekspor, melakukan ekspor atau impor, maka dia harus berinteraksi dengan pasar faktor produksi. Kemudian ketika dia ingin membutuhkan atau mengekspor atau mengimpor berupa barang dan jasa, maka dia berinteraksi dengan pasar barang dan jasa. Ya, jadi ada di situ di sebelah atas posisi rumah tangga luar negeri ketika dia ingin mengimpor atau mengekspor faktor produksi tadi yang berupa alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, ketika dia ingin mengadakan ekspor dan impor terhadap barang dan jasa, maka dia harus berinteraksi dengan pasar barang dan jasa yang di sebelah bawah itu. Itulah interaksi antara empat pelaku ekonomi ini. Ini sudah bentuknya perekonomian terbuka karena terjadinya ekspor dan impor dengan masyarakat luar negeri. Inilah sepintas tentang interaksi pelaku ekonomi yang biasa juga disebut dengan circular flow diagram. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.